Indofarma merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang farmasi yang berada di Jakarta. Perusahaan ini telah didirikan pada tahun 1918 dan telah menghasilkan berbagai macam produk farmasi. Aliran kas saat ini dan aliran kas untuk yang masa yang akan datang pada perusahaan Indofarma digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menganalisis pendapatan dan kas, serta mengukur beban dan tingkat kesulitan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Sumber informasi ini perlu didukung oleh informasi lain seperti strategi perusahaan, tingkat persaingan yang dihadapi perusahaan, struktur biaya relatif terhadap pesaing, kualitas manajemen, kemudian kemampuan manajemen mengendalikan biayanya, serta lain-lain. Kemudian untuk laporan keuangan perusahaan analisis kebangkrutan dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan analisis univariate dan multivariate. Bagi perusahaan yang listing pasar modal, sumber informasi lain yang cukup akurat adalah rating. Untuk analisis univariate, pendekatan ini dapat dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Ada 4 variabel yang menunjukkan perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan tidak bangkrut. Yang pertama, tingkat ROR atau rate of return. Kemudian, penggunaan hutang, perlindungan terhadap biaya tetap, serta fluktuasi return saham. Tingkat ROR sendiri pada perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai tingkat return yang lebih rendah dibanding perusahaan yang tidak bangkrut. Kemudian, penggunaan hutang. Perusahaan yang bangkrut cenderung menggunakan hutang yang lebih tinggi. Untuk perlindungan terhadap biaya tetap atau fixed payment coverage, perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil. Fluktuasi return saham. Perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai rata-rata return yang lebih rendah serta mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Analisis multivariate. Analisis ini dapat dipakai untuk memprediksi kebangkrutan menggunakan Z-score. Z-score sendiri dapat dirumuskan dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 dan ditambah 1,0x5. X1 sendiri merupakan aktiva lancar dikurangi hutang lancar yang dibagi total aktiva. X2 merupakan laba ditahan dibagi dengan total aset. X3 merupakan laba sebelum bunga dan pajak yang dibagi total aset. X4 merupakan nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi dengan nilai buku total hutang. X5 merupakan penjualan yang dibagi total aset. Setelah penjelasan dari Mas Fikri tadi, seperti yang kita lihat, pada laporan neraca keuangan PT Indofarma dapat diketahui aktiva lancar dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Selain itu, aktiva tetap juga mengalami penurunan, sehingga total aset dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan juga. Meskipun penurunan tersebut tidak terlalu signifikan, tetapi dengan adanya penurunan tersebut, maka kekayaan perusahaan akan menurun juga dari tahun 2018 ke 2019. Kemudian kita lihat pada sisi pasifa. Liabilitas atau kewajiban perusahaan mengalami penurunan, sedangkan ekuitas mengalami kenaikan yang walaupun tidak signifikan. Kemudian pada laporan laba rugi, seperti yang bisa dilihat, menunjukkan penurunan penjualan
dari tahun 2018 ke 2019 dengan tingkat penurunan sebesar 14,6%. Hal tersebut menunjukkan skala yang cukup buruk pada penjualan. Sedangkan pada HPP sendiri juga mengalami penurunan sebesar 16,95%. Penurunan HPP ini menunjukkan bahwa PT Indofarma menekan biaya produksi dan memaksimalkan kualitas di dalam penjualannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait analisis kebangkrutan pada PT Indofarma yang menggunakan analisis multivariate untuk perusahaan publik yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi terkait rumus dan juga laporan keuangan dari PT Indofarma. Dan sekarang bisa kita lihat untuk hasil perhitungannya dapat kita ketahui bahwasanya untuk jumlah overall index Z-score PT Indofarma pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,2 dan untuk tahun 2019 besar overall index Z-score PT Indofarma adalah 2,9. Dari hasil perhitungan tadi, sebelum itu saya ingin menjelaskan terkait indikator analisisnya, yaitu apabila Z kurang dari 1,81 itu menggambarkan atau menjelaskan bahwasanya menyiratkan kemungkinan tinggi kebangkrutan. Terus untuk Z lebih dari 2,99 menyiratkan bahwa probabilitas rendah kebangkrutan dari PT tersebut. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu Z di antara 1,81 dan juga 2,99 yang menyiratkan bahwasanya area ambigu atau belum diketahui gitu. Terus selanjutnya karena sudah diketahui indikator analisis dan juga perhitungan analisis kebangkrutan PT Indofarma dari tahun 2018 dan juga 2019 tadi, jadi dapat disimpulkan bahwasanya untuk tahun 2018 PT Indofarma Tbk dengan nilai Z-nya sebesar 3,2, artinya kondisi tersebut menyiratkan bahwa dalam area ambigu atau rawan kebangkrutan. Dan untuk tahun 2019 PT Indofarma Tbk dengan nilai Z-nya sebesar 2,9, artinya dalam kondisi menyiratkan probabilitas rendah kebangkrutan. Jadi itu hasil dari perhitungan analisis kebangkrutan PT Indofarma dengan analisis multivariate untuk perusahaan go public. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu jika dilihat dari data analisis selama periode 2018 sampai 2019 nilai Z perusahaan kurang dari 2,99 sehingga PT Indofarma Tbk berada dalam situasi yang cukup serius dalam ancaman kemungkinan kebangkrutan. Ini menandakan bahwa kinerja manajemen kurang optimal dalam mengelola keuangan perusahaan. Kemudian untuk saran, diharapkan PT Indofarma Tbk lebih teliti lagi dalam penggunaan aset perusahaan. Apabila perusahaan ingin berada pada kondisi keuangan yang sehat atau baik, PT Indofarma Tbk harus menambahkan modal, di mana aktiva lancar harus lebih besar dibandingkan dengan kewajiban lancar. PT Indofarma Tbk juga harus mengubah strategi penjualan agar dapat meningkatkan penjualan. Selain itu, PT Indofarma Tbk juga harus lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman yang akan berdampak pada peningkatan total kewajiban.